Kebakaran hebat terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu dini hari 8 September 2021. Total 44 narapidana tewas dalam insiden di Blok C2 tersebut. Korban tewas kebanyakan adalah narapidana narkoba. Mirisnya, salah satu korban bahkan hanya tinggal beberapa bulan lagi dibebaskan. Saya tadi bukan dikabarin polisi, saya dikabarin tetangga bahwa di Lapas Tangerang sini ada kebakaran di Blok C2. Makanya saya langsung ke sini karena setahu saya kakak saya di Blok C2. Dan pas saya ke dalam, kata pihak kepolisian, kakak saya salah satunya. Kakak saya satu-satunya. Kebakaran disinyalir akibat korsleting listrik. Tahanan yang tewas terjebak di dalam sel dan tewas mengenaskan. Fasilitas penunjang lapas pun sekarang tengah jadi sorotan. Instalasi listrik di lokasi tersebut belum pernah dibenahi sejak berdiri tahun 1972. Artinya, tidak pernah ada perbaikan selama 49 tahun terakhir. Namun, bukan hal itu yang menjadi sorotan utama, melainkan isu yang selama ini menghantui lembaga pemasyarakatan, yaitu kapasitas yang sangat berlebih. Menurut data Kemenkumham Banten, total penghuni di Lapas Tangerang saat itu berjumlah 2.072 orang. Sementara kapasitasnya hanya untuk 600 orang saja. Artinya, Lapas Tangerang kelebihan penghuni hingga 245%. Penjara kita tuh sudah over kapasitas. Ya. Nah, untuk itu kami sedang mendiskusikan tadi, terus saya berangkat ke sini, saya bicara dengan Menkumham. Sebenarnya saya sudah lama bicara situasi lembaga pemasyarakatan ini dengan Menkumham, udah beberapa kali presentasi di tempat saya. Saya juga dengan Pak Reinhardt ini sudah berkunjung ke daerah-daerah tertentu untuk melihat betapa lembaga pemasyarakatan itu sudah tidak kondusif. Saya sudah berkeliling sejak tahun 2004 saya menjadi anggota DPR, berkeliling ke seluruh Indonesia melihat lapas-lapas kita itu, ya, lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Reinhardt ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu, kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Dan itu semuanya narkoba. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang tadi saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Membangun, yaitu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah over kapasitas. Over capacity di penjara ini ikut mematik pembahasan baru terkait undang-undang narkotika. Kasus narkoba mendominasi tingkat hunian di seluruh lapas Indonesia, hingga lebih dari 50% jumlah narapidana. Nggak cuman bandar, tetapi angka tersebut juga termasuk para korban drug trafficking dan juga para warga yang kecanduan narkoba. Pemerintah pun berwacana untuk melakukan seleksi terhadap narapidana narkoba agar masuk panti rehabilitasi. Tidak semuanya masuk penjara. Soal kasus narkoba ini mendominasi tingkat hunian lebih dari 50%. Apa yang terjadi di sini? Ternyata yang banyak di situ kasus narkoba itu adalah pengguna yang pada umumnya korban atau orang yang karena dalam banyak kasus itu terjebak, membawa tas, ada orang masukkan barang ke sana, tangkap di sana. Itu banyak sekali. Ada orang dititipi karena ngerti, tolong diantar ke sana,
bawa kena masuk penjara juga. Sehingga tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkumham, bagaimana kita sih bicara yang orang yang oke lah, yang bandar-bandar itu jangan kita ini, tetaplah hukum sesuai vonis yang inkrah. Tapi yang korban-korban dan pengguna yang menjadi korban ini kita pikirkan apakah itu harus masuk lapas semua, apa tidak lebih bagus dengan selektif di apa namanya direhabilitasi. Masalah serupa sebenarnya tidak menghantui Indonesia saja, tetapi nyaris seluruh penjara di luar negeri. Amerika bahkan sampai melakukan dekriminalisasi beberapa jenis narkoba demi mengurangi kapasitas penjaranya. Hal serupa juga dilakukan di Portugal, Belanda atau Swiss, tetapi tentunya sesuai aturan yang berlaku. Sementara di Cina, pengguna narkoba akan dipaksa masuk pusat rehabilitasi milik pemerintah. Penjara hanya untuk para bandar saja. Untuk saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan hukuman narkoba paling berat di dunia. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah kasus narkoba yang terus meningkat. Menarik untuk kita tunggu apa solusi dari pemerintah untuk mengurangi beban kapasitas lapas akibat kasus narkoba.